Sementara itu, gudang yang juga dijadikan tempat produksi koper di Kompleks Pengurangan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 4 pabrik tersebut. Kepulan asap hitam pekat membumbung dari gudang yang juga dijadikan pabrik pembuatan koper di kawasan pergudangan Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Senin siang. Kebakaran yang melanda pabrik milik PT Sumber Troli ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu bagian pabrik. Petugas pemadam yang dikerahkan untuk menjinakkan api sempat kesulitan karena akses masuk yang sempit dan titik api di lantai atas gedung. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah lebih dari 3 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Pemirsa, ribuan warga dari simpatisan dan pendukung Partai Amanat Nasional melakukan aksi demonstrasi menuntut penghitungan suara ulang di Jember, Jawa Timur. Massa menduga ada permainan dari pihak PPK yang merubah hasil suara. Massa dari pendukung dan simpatisan Partai Amanat Nasional menggeruduk sebuah hotel tempat penghitungan surat suara di Jember, Jawa Timur. Massa menuntut seluruh penyelenggaraan pemilu transparan dan tidak merugikan PAN dan calegnya. Aksi ini pun membuat arus lalu lintas di sekitar hotel macet. Massa menuntut KPUD Jember menghitung ulang hasil suara di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Sumber Baru, Jember, lantaran di tempat tersebut suara caleg PAN berkurang hingga ribuan suara. Padahal di C1 TPS, suara PAN maupun calegnya melejit. Massa curiga ada permainan dari pihak PPK yang merubah hasil suara. Minta rekomendasi dari KPU dan Bawaslu yang kemarin sudah dijanjikan di Sumber Baru, tapi nyatanya hari ini tadi diingkar. Makanya kami hari ini mendatangkan saudara-saudara kami. Namun upaya meminta penghitungan ulang tidak mendapat respon positif dari pihak KPUD Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, KPUD Palembang mengambil alih perhitungan 521 kotak suara DPR RI di 7 kelurahan sekecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Penghitungan ulang lantaran diduga terjadinya indikasi terjadi penggelembungan suara di PPK Kecamatan Sukarami tersebut. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang mengambil alih perhitungan 521 kotak suara DPR RI di 7 kelurahan sekecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan 45 kotak suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palembang di Kelurahan Bunga, serta 5 kotak suara untuk DPRD Kota Palembang dari Kelurahan Sukajaya. Pengambil alihan perhitungan suara pada tingkat kecamatan KPUD Kota Palembang dilakukan disinyalir terindikasi terjadinya dugaan penggelembungan suara salah satu caleg dari partai politik tertentu. Sebelumnya sempat terjadi ketegangan di lokasi panitia penghitungan kecamatan Sukarami, Palembang antar saksi dari sejumlah partai politik. Sejumlah saksi memprotes perhitungan yang dilakukan oleh petugas PPK. Surat suara kemudian akan dibongkar dan dihitung ulang di kantor KPUD Kota Palembang yang melibatkan saksi-saksi partai politik yang diundang oleh KPUD Kota Palembang. 5 orang petugas PPK diberhentikan sementara dari penugasan sebagai PPK Kecamatan Sukarami, Palembang. Bahkan 2 orang petugas PPK menghilang tanpa dapat dihubungi, salah satunya merupakan Ketua PPK Sukarami, Palembang. Kita melihat kondisi semalam, maka sepakat semalam Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi, kami untuk mengambil alih karena ada dugaan penggelembungan surat suara. Misalnya pengambil alih ini memang menjadi tugas KPU dalam rangka melakukan proses rekapitulasi hasil perolehan pemilu di tiap-tiap TPS. Tugas kami mengawasi, maka kami akan mengawasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sendiri telah resmi menetapkan perhitungan tingkat KPU sejak 3 Maret 2024 kemarin. Saat ini tengah berlangsung proses rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan daerah pemilihan dalam wilayah Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Falevi melaporkan. Sementara beberapa hari belakangan beredar di media sosial video yang mengungkap isu dugaan pengalihan suara pemilu 2024 demi meloloskan partai tertentu ke DPR RI atau Senayan.
Sekjen Partai Perindo menegaskan Perindo tidak pernah membagikan, menjual, atau mentransfer suara kepada partai tertentu. Justru Perindo tengah mengawal dan mengamankan semua suara di Partai Perindo. Video pada akun @dalamistana dengan judul Operasi Culas, Hijau dan Merah Transfer Suara menarasikan operasi pengalihan suara melibatkan partai-partai kecil yang terancam tak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik menegaskan Perindo tidak pernah membagikan, menjual atau mentransfer suara kepada partai tertentu. Justru Perindo tengah mengkoordinasikan seluruh jajaran mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan untuk mengawal dan mengamankan suara Partai Perindo agar amanah rakyat tetap terjaga. Nah, ini sekaligus menjadi bantahan bahwa tuduhan yang mengalihkan suara itu benar-benar menjadi fitnah bagi Partai Perindo, dan Partai Perindo sama sekali tidak ada pikiran atau upaya apapun untuk mengalihkan suara. Justru kami sedang mempertahankan setiap suara yang didapatkan Partai Perindo, dan kita terus menjaga kedaulatan demokrasi ini agar kualitas pemilu pada hari ini menghasilkan calon-calon pemimpin yang kredibel dan legitimit. Ya pemirsa dan Anita, selanjutnya kita beralih ke informasi persiapan mudik nih. Di mana Korlantas didampingi dengan pihak PT Jasa Marga Persero Tbk meninjau jalur arus mudik tol Jakarta Merak hingga Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Ya, selain memastikan infrastruktur jalur mudik, sejumlah rest area juga dilakukan pengecekan. Korps Lalu Lintas Korlantas didampingi pihak PT Jasa Marga Persero Tbk melakukan peninjauan untuk arus mudik 2024 dengan jalur tol Jakarta Merak, Pelabuhan Ciwandan hingga Pelabuhan Merak. Hal ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur jelang arus mudik Lebaran. Sejumlah ruas tol yang dikelola pihak Jasa Marga dilakukan pengecekan dengan hasil baik. Tak hanya infrastruktur dan kesiapan jalan tol beserta fasilitas keamanannya, kondisi rest area kilometer 43 dan kilometer 68 juga menjadi sasaran peninjauan. Kedua rest area ini diharapkan menjadi kantong penampung bagi para pemudik saat menunggu untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Peninjauan dilanjutkan dengan meninjau Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak. Untuk Pelabuhan Ciwandan dikhususkan untuk para pemudik dengan kendaraan roda 2, sementara Pelabuhan Merak difokuskan untuk pemudik dengan kendaraan roda 4. Mudah-mudahan ini semua dapat berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah laporan dari setiap instansi, dari pelabuhan, dari jalan, kemudian dari stakeholder yang lain, itu sudah cukup baik. Sejumlah persiapan untuk peningkatan fasilitas dalam perjalanan telah dilakukan agar pemudik tahun ini dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Dari Banten, Ismailia Muhammad Firmansyah melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Terlintas Ainus Pagi hari ini. Saya Kevin Pakar. Dan saya Anita Dewi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.